Oke, kali ini kita akan membuat satu segmen video baru, yaitu apa Mas Imam? Owning apa owner nih? Owning aja enaknya. Owning experience ya. Mengenai mobil yang ada di sebelah kita ini. Nah, langsung aja nih, Mas Imam. Boleh dikasih tahu nggak, ini kira-kira mobil apa, tipe apa nih? Sebenarnya ini mobil operasionalnya tim channel nih. Oke. Mas Iqbal. Jadi kita perlu ya sebenarnya ingin berbagi aja sih ya. Bagaimana sih merawat mobil ini, terus apa sih, kenapa sih kita milih mobil ini gitu kan? Oke, siap. Ini Toyota Vios G ya. G, jadi dia otomatis, siap. engine start stop, udah keyless semuanya, tahun 2008 teman-teman. Oke. Ini kira-kira Mas Imam, kenapa alasan tim channel ini memilih mobil ini sebagai mobil operasionalnya nih? Ya karena dulu saya punyanya ini. Ini oke, siap. Sebenarnya ini mobil pakaian pribadi saya ya, sebelum tim channel kita bentuk gitu kan, sebelum dibuat tim channel. Jadi ini pakaian dari dulu kuliah S2 ya, kebetulan pengen punya mobil gitu. Oke, pengen siap. pertama punya mobil sebenarnya. Dan kenapa sih memilih ini? Karena satu, dananya. Oke. Dananya terbatas. Dana mahasiswa teman-teman. Iya. Jadi ya oke lah. Pilihannya jatuh ke Toyota Vios ya, Iya. teman-teman. Dananya terbatas. Kemudian sebenarnya saya udah muter-muter gitu. Tadinya pengen yang awalnya udah muter-muter ke pool taksi lah, di pool taksi. Oh, sebelumnya udah nyari-nyari mau beli mobil ekstraksi Mas Imam? Iya, bener banget. Pool tapi taksi karena malah suka jadi belinya sedan. ini. Nah, kebetulan ini karena jodohnya mungkin ya, nggak disengaja sebenarnya. Awal ke pool taksi. Nah, pas balik dari perjalanan setelah main di pool taksi nih, balik di perjalanan di satu showroom lah di wilayah Tangerang Selatan. Itu kita ngelihat ada ini, saya ngelihat ada Vios ini. Iya, kok bagus ya dari cat semuanya. Karena memang ini cat masih orisinil ya teman-teman. Oke. Semuanya masih ori. Orisinil teman-teman. Jadi kelihatannya itu masih, kok bagus ya. Pas kita lihat kan interiornya, ternyata Masih jauh ori semua banget ya. gitu dari yang saya lihat di Ekstaksi itu sama mobil ini. Jauh banget ya. Tahun segitu ya kan, waktu itu Ekstaksi tahun karena saya beli ini tahun 2018. Yang dijual Ekstaksi itu tahun 2012-2013an. Betul, udah lumayan lama lah ya megang mobil ini ya. Iya, udah lumayan lama. Nah, ini tahun 2008. Tapi lebih bagus ini gitu daripada Ekstaksi itu. Yang tahun berapa itu? 2012, 2013 lah waktu itu kan operasional 5 tahun ya. Ini kok lebih bagus. Akhirnya kita cek kondisi ya kan, karena memang pertama kali baru punya mobil dan budgetnya pas-pasan. Kebetulan ada temen yang ngerti juga, jadi dicek semua. Ya masih bagus. Masih bagus ya. Nah, kira-kira pas pengecekannya tuh apa aja tuh Mas Imam yang dicek tuh ketika beli mobil ini? Nah, waktu itu saya belum paham sebenarnya tentang mobil, karena baru pertama kali punya mobil dan nggak punya basic otomotif. Pas itu ya. Iya, ngeliat YouTube doang kan. Ini. Nah, yang paling pertama sih yang kita perhatiin adalah interior eksteriornya kan. Itu nomor 1 tuh. Kalau eksterior interiornya bagus, otomatis ya yang lainnya ngikutin. Kita bawanya juga happy ya. Iya, bawanya happy. Kemudian pasti mesin. Mesin. Nah, mesin nih Mas Iqbal. Terus kilometer. Jadi kelihatan kan antara eksterior interior tuh kilometernya dilihat dengan eksterior interior seperti ini, kilometernya waktu itu masih 70 ribuan. 70 ribuan. Pertama kali beli. Tahun 2000 berapa tuh Mas Imam? 2018. Rendah banget teman-teman ya. Iya. Makanya 10 tahun baru 70 ribuan. Iya. Waktu itu beli kisaran harganya masih 90 jutaan. 90 jutaan. Sekarang juga segituan sama Mas Imam. Iya. 80 Tapi 90 jutaan. Mas Iqbal yang harganya spesial di mobil ini ya, saya juga nggak ini ya. Nggak tahu gitu sebelumnya. Ini semuanya masih orisinil, termasuk waktu itu saya ganti kaki-kaki, ganti bearing ya, karena kan memang tahun segitu ya udah waktunya ganti. Ketika dicek di bengkel, ternyata masih ori. Masih ori ya. Bawaan belum pernah diganti gitu. Oke. Berarti mobilnya ini seringnya di garasi terus teman-teman kayaknya ya. Dipakai sampai gitu. sekian kilo, terus taruh lagi, dipakai lagi, taruh lagi gitu ya. Kata pengakuan pemilik sebelumnya sih, mobilnya banyak. Jadi kata pengakuan showroom ya, karena kan saya belinya di showroom. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir sih beli di showroom pun ya, karena contohnya saya beli ini, alhamdulillah gitu, nggak pernah ada kendala sama sekali. irit, enak. Ya Mas Iqbal juga sering nyoba kan? Sering bawa enak teman-teman mobilnya.
Nah ini kata pemilik showroomnya, yang punya sebelumnya itu banyak mobilnya, makanya dia ya ini kayaknya di garasi Dirawat ya? dirawat atau Dirawat gimana di lah garasi. karena banyak mobilnya. Kemudian dijual karena memang kebanyakan mobil. Banyak gitu. mobil. Oke. Nah, Mas Imam, kira-kira perawatan selama 3 tahun aja ini nih yang udah diganti apa aja nih Mas Imam? Nah, iya nih penting juga teman-teman. Buat teman-teman perlu diketahui ya, karena kita kan beli mobil bekas ya, mobil second lah, used car. Jadi yang pasti pengecekan pertama tuh penting banget, dan pergantian dari awal pas selama ini ya. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang vital gitu, karena memang usia doang. Satu kayak tadi kaki-kaki yang namanya tahun 2008 ya. Ya, Kayak mulai kaki. pada aus lah ya, wajar lah ya. Dan Mas itu Imam. baru pertama kali diganti. Baru pertama kali, pas dipakai Mas Imam baru pertama kali diganti. Iya, baru 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Ini Pios teman-teman, bukan Avanza. Iya. Terus Berapa tahun itu baru diganti? bearing udah saya ganti nih. Baru Bagian ya belakang. kemarin ya? Iya, baru kemarin. Baru kemarin ganti bearing. Dari awal beli dari pemilik sebelumnya itu belum pernah Belum pernah diganti. Dan kata pengakuan bengkel juga kan, ini masih ori mas, maksudnya belum ada bekas Bekas gantian dan tahunnya kan ada tahunnya ya di situ ya, klop gitu. Oke, berarti Terus apalagi yang ganti ya? Saringan AC, filter AC filter yang AC. di dalam tuh itu murah lah 200.000. Terus kata film, tadinya kan sebelumnya bening banget, kayak orinya lah, obvious olinya. Udah itu aja. udah itu aja ya. Berarti kalau kaca film mah di luar biaya perawatan Iya, lah, itu aksesoris lah maksudnya. Bener. Berarti jatuhnya nggak rewel teman-teman Toyota Vios ini ya. Heeh. Cuman ganti apa tadi Mas Imam, kaki-kaki ya. Kaki-kaki ya itu kan udah karena tahun tua ya. Tahun ya, terus filter AC selama Filter pakai. AC, Mesin nggak ada bearing. trouble, Mas? Nggak ada sama sekali. Nggak Oh ada iya, ya. cuman ganti ini doang. Apa tuh seal? Seal. Kan ada rembesan-rembesan seal atas ya. sedikit. Dan itu pun karena usia. Bener. Karena Wajar usia, lah. wajar. Udah tahun segitu ya. Dan murah itu cuman Berapa tuh? kemarin ganti 500-an lah. 500.000. Iya. Berarti- Nggak nyampe 500. Pemakaian 3 tahun buat perawatan nggak sampai 10 juta Mas Imam. Bener. Waduh. Terus Luar gampang. biasa badak ya. Perawatannya itu gampang banget. Heeh. Ini saya nggak, ya belum pernah ya, jangan sampai sih ya mogok di tengah-tengah jalan Amit-amit karena masih overheat atau apa tuh belum pernah sama sekali. Karena mungkin indikator lampu nyala, paling indikator lampu nyala doang ya, kayak rem tangan tangan. indikator nyala terus, tapi ketika diperiksain ke bengkel itu nggak masalah. Cuman udah dibenerin juga di Dibenerin. mekanik kita Pas nanti. kemarin ganti Nanti ya. kita ulas tuh mekaniknya keren tuh Oke, siap. bengkelnya. Oke, selanjutnya ini Mas Imam. Iya. Suka dukanya ngerawat mobil ini apa nih? Dari mulai sukanya dulu deh. Sebenarnya banyak sukanya sih. Apa? Boleh. Ya Mas Iqbal juga tahulah ketika pakai mobil ini, tahu perjalanannya gitu kan. Ya satu nggak rewel ya kan. Terus pasti perawatan banyak murah, cuman ganti oli doang. Ganti oli, isi bensin teman-teman. Iya, bensinnya pun maksudnya iya irit banget. Ya perbandingan ya kalau dalam kota 1:12, 13 lah. 12. 12. Kalau luar kota bisa 1:20 loh. Pernah dicoba tol. Kayak CGS ya Mas Imam ya? Tol. 120. Iya. Luar 1:20. biasa. Rata-ratanya ya kalau di tol bisa segitu. Terus nyaman, Iya, asli. lumayan kedap teman-teman. Heeh. Tahun 2008 ya. Kalau dibandingin sama mobil baru gitu yang harga segitu kan dapat jalan CGS teman-teman ya. Iya. CGS juga nggak dapat ya Mas Imam ya? Harga segitu. Nah, nggak dapat. Itu LCGC ada sih, tapi tipe paling Tipe rendah. paling rendahnya Paling ya. rendah dan nggak enak. Enak ini kemana-mana teman-teman. Daripada naik mobil LCGC Bener. maaf ya teman-teman. Dari sukanya juga karena di fiturnya tuh banyak. Melimpah ya. Melimpah. Mulai dari ABS, ABD ya. ABS, ABD, terus airbag pasti kan. Udah pasti. Udah pasti. Engine start stop. Engine start stop di tahun itu loh. Belum banyak mobil yang make engine Engine start stop ya di tahun segitu. Cuman ini aja Altis ya dulu kali ya. Tahun-tahun segitu. Kemudian remnya dia cakram depan belakang nih. Cakram depan belakang Mas Imam. Depan belakang Luar cakram nih, Mas biasa. Iqbal. Jadi saat pengereman pun enak ya. Lebih secure lah ya, lebih Iya, aman ya. Terus stabil, set gitu. Bener-bener. Di- Rem lebih pede. Bawa lari 120 140 masih bisa. Masih bisa. Cuman saya nggak pernah sih lari Iya, segitu. Paling jangan 100, sih, Bang. 120 mentok udah tuh mundur lagi ketika di tol. Terus akomodasinya muatnya banyak. Kan ini kan sebenarnya sama kayak Yaris ya. Di tahun segitu ada juga kan Sama kayak hatchback-nya. Yaris Bapau. Yaris Bako mesin Versi semuanya hatchback-nya. sama ya 1500 cc. Cuman keuntungannya sedan yang pertama tadi lebih nyaman, Kemudian terus bisa lebih stabil kan. lebih stabil. Kalau lari di jalan tol enak. Kemudian akomodasinya lebih banyak. Bener. Karena dia punya Ekor. buntut ya buat
Buat space bagasi. buat space bagasi itu sebenarnya. Oke. Terus ya banyak sih sebenarnya kalau Banyak sukanya Mas kalau diceritain ya. apalagi kenangan-kenangan yang membawa mobil ini. Iya. Dari 2018 ketika kuliah gitu sampai kan. sekarang punya Sampai anak. sekarang punya istri, Istri, punya punya anak, anak. punya channel YouTube. Channel YouTube, wah. Ini masih dipakai mobil perjuangan ini, bisa menghasilkan rezeki lah. Ya, itu. Mobil pembawa rezeki ya. Iya. Amin ya Mas Imam. Amin ya Allah. Amin. Oke, dukanya nih Mas Imam. Apa nih? Dukanya, sebenarnya kalau dukanya namanya mobil used car ya, second ya. Mungkin semuanya pun umum lah yang terjadi gitu ya. Karena tadi ada ketika kita baru beli ada part yang harus diganti. Ya, wajar lah ya. Itu wajar banget. Karena mobil tadi jadi pakai kan. Itu pun digantinya bukan baru beli, tapi sudah 2 tahun. Udah 2 tahun baru. 2 tahun dipakai. Baru pergantian part. Baru pergantian part. Luar biasa. Asli. Luar biasa Toyota teman-teman. Nggak pernah mengecewakan sih sebenarnya nih mobil. Ya mantap. Oke Mas Imam. Kira-kira nih kalau ada teman-teman yang pengen nyari mobil Toyota Vios kayak Mas Imam nih, pro tipsnya nih Mas Imam, boleh dibagiin nggak cara milihnya mobil Toyota Vios ini? Vios ya, khususnya Vios ya. Nah teman-teman, ini sih sekedar pengalaman ya, pengalaman saya pribadi. Ini subjektif ya, bukan objektif. Ini maksudnya subjektif dari diri saya sendiri gitu. Pengalaman setelah memakai mobil ini sekian lama gitu, dan dari awal belinya. Nah kalau teman punya duit kisaran sama kayak saya lah gitu, 80 sampai 90-an lah ya. Nah, ya. Mending yang pertama nih pemilihan unitnya ya. Beli mobil yang bukan taksi. Ya mohon maaf nih. Bukan yang karena beda lah gitu. Karena kan namanya mobil capek ya. Kalau taksi kan biasanya mobilnya mobil capek ya, gitu kan. Di luar dari mobil capeknya, kelengkapannya kan Mas Imam ya. Iya. Dari fitur-fitur. Betul, kan. betul banget. Di zaman segitu belum ada tuh mobil yang limo ya kan, yang remnya udah Cakram depan cakram belakang. semuanya, keempat bannya. ABS CBD. ABS-CBD, Terus airbag juga airbag belum 2. ya? Belum ya waktu dulu mah ya. Dulu kalau nggak salah nggak ada deh. Belum ada ya. Nah, itu dari pemilihan unitnya. Kemudian dari pemilihan unit ininya lah ya. Apanya namanya? Cara memilih unit. Cara memilihnya, meriksanya gitu. Yang pasti pertama lihat kondisi mobil sih. Ya, mungkin semua mobil used car juga umumnya kayak gitu ya. Jadi eksterior interior, dilihat interiornya nih ada bau-bau yang aneh-aneh nggak gitu kan? Biasanya kalau bau apak-apak itu gitulah. Mencurigakan ya. Nah itu. Kemudian bersih Bekas nggak? benang mobil ya. Nah ini kan dia udah bahan fabric ya. Kursinya masih bahan fabric gitu. Jadi kalau biasanya orang yang sebelumnya itu jorok makanya, dia ada bolong-bolongnya tuh. Bolong-bolong terus kayak ada total gitu kan ya. Iya, bekas merokok lah, bintik-bintik gitu ya. Atau noda-noda gitu. Ya mungkin kalau noda bisa dibersihin ya. Tapi biasanya adalah bekas dikit-dikit gitu. Bekas rokok. Nah, diminimalisir hal-hal kayak gitu kan untuk interior. Kemudian untuk eksteriornya, lihat aja ini kan mesin cat masih ori semua ini kan. Semuanya masih full ori. Ini kata saya nabrak batu nih. Gak apa-apa lah. Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Ini bisa di inilah. Batu pas nggak kelihatan. Ini kesalahan pemilik. Catnya dilihat, masih ori kan kelihatan banget ya. Ya dari ketebalan cat. Kalau teman-teman mungkin punya pihak inspeksi gitu kan, bisa tuh minta bantuan sama ya. pihak ketiga gitu. Kemudian mesin teman-teman. Pastikan ya mungkin itu hal-hal yang umum lah di semua mobil kali. Mesinnya ada yang rembes-rembes enggak gitu. Terus kilometer dan dirasain ketika jalan enak enggak gitu. Masih responsif kan? Kalau Matic-nya harus responsif. Benar. Ya gitulah intinya mah. Intinya mah banyak lah kalau yang bahas kalau itu. masih awam tentang permobilan ya mending cari bantuan ke yang udah ahli aja. Iya bener. Kayak saya kan dulu Daripada nyari bantuan bukan mekanik sih, tapi orang yang udah biasa Yang ngerti megang lah ya. mobil, yang biasa megang mobil kayak kita gitu kan. Siap. Oke Mas Imam nih, sebagai penutup dia Mas Imam ya, kesannya tentang mobil ini nih gimana nih Mas Imam? Ya. Owning experience Toyota Vios menurut Mas Imam? Ya, karena ini konten owning experience ya, jadi kan ini pengalaman ketika saya gitu kan, kita memakai mobil ini. Kesimpulannya, ini mobil badak sih, Badak tangguh, banget ya. badak banget, irit, spare part-nya murah, asli. Terus harganya terjangkau. Harganya kan turun-turun Mas Imam segitu terus ya? Satu lagi,
AC-nya dingin. Asli teman-teman, aslinya dingin banget. Kalau masih normal AC-nya dingin dan nyaman. Nah, iya Mas Imam. Wah, 1500 cc. 1500 cc, lari enak, terus suara angin gak terlalu masuk kan Mas Imam. Masuk, Di tol masih stabil banget ya. Betul banget. Ya, Top lah pokoknya. Top lah. Ya, kekurangannya ada beberapa kekurangan yang namanya mobil bekas ya. Pergantian part itu kan memang udah wajar lah gitu mah. Wajar Karena banget. tadi sebelumnya dipakai kan, Iya. ada part-part yang aus. Betul banget. Oke. Mungkin itu aja Mas Iqbal. Oke, siap. Kita langsung nyobain ini dah. Test drive aja kali ya Mas Imam ya. Iya. Yo, boleh Mas Imam. Yo, Kita tes masuk. drive teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini kita coba jajal ya, pengalaman mengendarai si Vios ini. Vios tahun 2008, otomatis, engine start stop, Vios G ya pastinya. Tuh, teman-teman bisa rasain sendiri. Ini kita banyak banget manusia ya, Mas Iqbal ya. Tuh, motor banyak, tapi keadaan di kabin itu lumayan senyap. Senyap banget sih enggak. Namun ya bisa lah buat ngobrol berempat sampai kursi belakang gitu. Dan bantingannya tuh empuk. Kalau ada lubang sih keras-keras juga. Karena memang karakter sedan kali ya. Jadi kalau lubang yang dalam bledak gitu. Nah, kalau ada gelombang-gelombang dikit dia asik. Nah, mantap nih. Ini kita kebetulan sore hari banyak masyarakat jalan-jalan gitu kan, banyak orang jalan-jalan dan lumayan senyap. Oke. Tarikannya nanti kita coba tarikannya ya. Oke, coba kita tes akselerasi ya. Nah, setelah itu mungkin kita cukupkan teman-teman karena udah sore. Nah, ini kita bisa, walaupun dia matic, cuman maticnya lumayan responsif. Wah, udahlah, ini rame. Kok bisa dikejar orang. Nah, cukup ya teman-teman. Kebetulan suasananya lumayan enak ya buat jalan-jalan sore ya. Jadi karena konten kita juga kosong. Ya iseng-iseng lah buat pengalaman pribadi, ngulas mobil sendiri, operasional tim channel gitu. Karena memang ini mobil dipakai operasional sih, walaupun mobil saya sendiri tapi pakai operasional. Oke, itu aja. Terus ikuti tim channel, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Hop. Mantap, tipis.